Ntar masih ada yang gabung gitu ya, jadi kadang kasihan. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu walaupun kondisi masih pandemi gitu. Nah, eh, biasanya gitu memang saya itu menggunakan dua mode gitu ya, mode online dan mode offline. Tetapi kalaupun ingin lebih jelas, ya datang ke kampus gitu ya. Tapi tidak diwajibkan kan gitu dari kampus. Nah, eh, sebelumnya memang dosennya bukan saya gitu ya, saya hanya dosen pengganti. Awalnya memang Pak Yadi ya, Pak Yadi Anjari kan seperti di jadwal ada ya, Yadi Anjari. Tetapi memang sebelumnya itu saya yang buat RPS-nya gitu ya. Tiba-tiba ya karena saya sudah banyak SKS gitu ya, akhirnya diserahkan ke Pak Yadi. Dan Pak Yadi pun dihubungi ya tidak ada gitu ya, dengan apa ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat gitu ya, Pak Yadi ya saya gantikan sementara. Nah kasihanan adik-adik kuliah gitu ya, tidak ada. Nah di pertemuan awal ini gitu ya, kita akan memulai pendahuluan mengenai data science. Nanti apa sih yang dimaksud dengan data science? Sudah kenal mungkin nggak saya? Yang baru kenal? Belum ya? Udah, Pak. Sama saya Muhammad Abdul gitu ya. Sebenarnya semester kemarin saya itu ngajar di tengah-tengah ngajar MySQL ya. Karena ada kebijakan dari kampus untuk kampus Merdeka, akhirnya untuk NoSQL dan SQL dan NoSQL itu disatukan, kemudian dipindahkan ke semester 3. Jadi ini semester apa? Semester lima ya. Iya berarti ya. Apa sih yang dimaksud dengan data science? Kira-kira ada yang pernah ini enggak? Data ilmiah. Ya tidak apa, tidak apa data ilmiah. Jadi kalau dengan saya santai aja gitu, kita diskusi aja gitu. Diskusi aja. Biasanya gitu juga gitu, saya ke di kelas yang lain pun ya kita diskusi saja gitu. Kita harus seperti mahasiswa ke dosennya gitu. Kita diskusi saja gitu. Apa yang silakan masuk. Ditutup Pak. Pintunya ditutup punten. Ya. Nah, kira-kira data science ada yang ini mungkin hal baru ya, hal baru. Nah, sebenarnya gitu ya, data science ini bukan apa ya, bukan hal yang baru gitu ya. Tapi memang dari tahun kalau tidak salah awalnya memang seorang wartawan gitu ya, wartawan yang saya pun lupa nama orangnya itu di Amerika Serikat gitu ya. Dia membutuhkan seorang yang bisa menganalisa data gitu, itu awalnya. Nah, akhirnya kalau biasanya kan asalnya dari data analis gitu, akhirnya berkembang menjadi data science. Nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan data science. Nah, tapi sebelumnya ini ada rule dulu gitu ya. 30% tugas, 30% UTS, 30% UAS, dan 10% kehadiran. Nah, saya harapkan di semester 5 ini, terutama tugas, adik-adik bisa mengirimkan tugas dengan tepat, ya, dengan tepat. Kemudian, walaupun memang saya rasa biasanya gitu ya, tugas itu memang sangat sulit gitu ya, sangat sulit. Karena memang tugas itu kan bukan hanya dari mata kuliah ini aja gitu ya. Nah, saya harapkan tugasnya nanti dikumpulkan dengan tepat gitu ya, dan kemudian
Jangan sampai pengalaman tahun semester kemarin tiba-tiba setelah berakhirnya semester ada yang nilainya T gitu. Nilainya T, dipertanyakan, Pak, kenapa saya nilainya T? Ngirim tugas nggak? Mana gitu, nggak pernah ngirim tugas, hadir pun jarang, bingung gitu ya. Bingung saya menilainya. Nah, saya harapkan tidak terjadi seperti itu. Nah, ini ada outline-nya gitu ya. Ini ada referensinya, silakan gitu ya, adik-adik cari gitu. Adik cari. Nah, tapi biasanya saya hanya menggunakan dua ini aja gitu. Nih, dua ini aja. Tiga, ya. Satu, dua, tiga. Yang pertama ini yang kedua ini gitu ya, yang dua, nomor tiga. Biasanya saya gunakan untuk latihan numpai dan pandas gitu ya, numpai pandas. Nah, yang terakhir ini, yang keempat terakhir ini biasanya untuk Python gitu ya, the boring stuff with Python gitu ya, practical programming. Di sini di buku ini gitu ya, automatic boring stuff with Python ini nanti akan dijelaskan Python itu bagaimana gitu ya cara pemrogramannya. Nah, kemudian di sebelah kanannya ada tujuannya, ada pengertian dan konsep data science, ada data science pada industri, tools dan instalasi. Nah, biasanya memang di data science ini banyak gitu ya toolnya. Ada yang namanya bahasa pemrograman R. Kira-kira ada yang R ya, bahasa R. Kemudian ada Python. Kalau Python udah biasa ya, jadi udah biasa Python. Nanti kita kenalkan lah gitu ya Python. Nah, tapi kalau memang yang yang sudah pernah Python, ya kita review gitu ya. Kasihan yang belum pernah menggunakan Python langsung ke tahap yang lebih advance gitu kasihan. Nah, ini konsep data science tujuannya apa gitu ya. Yang pertama ini memang untuk outline-nya memang ini standar gitu ya dari STEMIC AMIC gitu ya. Jadi harus ada outline tujuan gitu ya. Jadi saya pun tidak mengada-ngada gitu ya, ada tujuan. Memang ini harapannya dari akademik ada tujuan. Nah, yang pertama itu adik-adik memahami konsep data science gitu ya. Kemudian dapat menjelaskan data science dan memahami cara kerja strategi dasar pemecahan masalah gitu ya. Kemudian mengetahui tools atau aplikasi untuk data science. Nah, kalau dasar pemecahan masalah kan sebenarnya sudah ada ya di algoritma ya. Nah, ini pengertian data science. Sebenarnya tidak ada yang spesifik gitu ya, tidak ada yang spesifik menerangkan data science itu apa gitu. Saya ambil dari beberapa buku gitu ya. Silakan bisa dibaca, tetapi yang menarik ini data scientist gitu ya. Ini yang terakhir ada data scientist. Data scientist itu biasanya orang dipanggil orang yang mengetahui statistik daripada computer science gitu ya. Dan mengetahui computer science daripada statistik daripada orang statistisian gitu ya. Biasanya orang yang kerja sebagai data science biasanya disebut data science. Kira-kira ada yang pernah tahu, pernah dengar gitu data scientist? Ada? Pernah ya? Nah, ini ada diagram pennya untuk data science, saya ambil dari Medium gitu ya, silakan. Nah, data science itu memang irisan sekali gitu ya, irisan ada di tengah-tengah, ini ada irisan data science, ada di tengah-tengah antara computer science, matematik dan statistik, kemudian business knowledge. Nah, di sini ada yang namanya machine learning. Kira-kira ada yang ini enggak? Tahu nggak perbedaan machine learning dengan data science? Ilmu tentang
AI ya, lebih ke AI. Memang kalau machine learning itu kan biasanya machine learning itu biasanya kalau saya lupa lagi ya, biasanya lupa lagi. Kalau machine learning itu kan lebih ke AI memang ya, lebih ke AI. Bagaimana misalkan gitu ya, misalkan robot gitu ya, bisa berperilaku seperti manusia ya, gitu ya, kecerdasan buatan itu ya, gitu ya. Gitu ya. Itu hampir mirip-mirip dengan machine learning. Nah, kemudian data science itu biasanya gitu ya, sebuah program komputer yang bisa eh, sebuah komputer gitu ya, yang bisa dia biasanya berdasarkan data gitu ya, berdasarkan data. Kalau machine learning itu kan berdasarkan bagaimana gitu ya, menciptakan sebuah robot itu bisa berperilaku sebagai manusia kan gitu ya. Kalau data science itu nanti dilihatnya itu berdasarkan data gitu ya. Data itu dianalisa gitu ya. Bagaimana kecenderungan data itu gitu ya. Apakah nanti itu bisa untuk apa? Untuk prediksi ataupun untuk deskripsi gitu ya. Nanti saya terangkan lebih lanjut. Nah, ini ya tujuannya. Jadi data science itu gitu ya. Tujuannya ada memang untuk deskripsi gitu ya. Atau unsupervised, menampilkan pola data untuk dianalisa dan prediksi gitu ya, supervised, berupa nilai gitu ya, probabilitas dari data, dan kemudian merekomendasikan hasilnya untuk digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Nah, untuk yang unsupervised dan supervised, kira-kira ada yang ini pernah? Mesin learning udah belajar? Jadi belum. AI ya, AI. Pernah belajar? Baru ikut semester yang baru sedikit. Nah, unsupervised itu biasanya memang dia tidak digunakan untuk prediksi ya. Biasanya memang untuk pola, misalkan gini. Eh, biasanya gitu, misalkan ada sebuah data gitu ya, ada sebuah data apa ya kira-kira itu. Misalkan ada sebuah data yang bisa dijadikan untuk segmentasi pasar. Polanya itu seperti apa gitu ya. Biasanya dia akan keluar gitu ya, pola-pola itu, misalkan segmentasi pasar ini di daerah A misalkan gitu ya. Oh, ternyata di daerah A itu kecenderungannya gitu ya, biasanya dia membeli odol misalkan kan gitu ya, atau membeli sampo gitu ya. Itu biasa disebut dengan unsupervised learning gitu ya. Tapi nanti adik-adik bisa baca sendiri gitu ya, bagaimana apa yang dimaksud dengan unsupervised learning dan supervised learning. Gitu. Nah, bedanya dengan supervised learning itu prediksi gitu ya, atau forecasting. Oh ya, forecastingnya. Nah, misalkan ada data 1 tahun ini gitu ya, ada data 1 tahun ini mengenai penjualan sebuah produk A gitu ya, produk A, produk B, dan produk C. Nah, kita bisa prediksi gitu ya. Untuk tahun ke depan itu biasanya yang akan laku itu produk apa gitu ya. Nah, itu gitu ya. Itu apa yang namanya supervisor dan nah, kira-kira dari sini ada yang ditanyakan? Masih bingung? Kalau output dari saya Ya, mau bertanya Pak, ya, saya ya. tidak untuk supervisor dan supervisor itu ada itu Pak, ada output hasilnya sendiri. Ada outputnya, ada outputnya. Nanti kalau ini kan untuk menampilkan pola data saja gitu ya, pola data. Misalkan kan tadi segmentasi pasar gitu ya, segmentasi pasar di misalkan di daerah A itu kecenderungannya seperti apa kan gitu ya. Apakah dia misalkan apakah dia memang kecenderungannya itu yang lebih banyak itu membeli produk A atau produk B gitu ya, segmentasi pasar. Nanti akan keluar pola-polanya. Nanti kita akan belajar gitu ya, ke sana gitu ya. Belajar ke sana.
Biasanya memang dalam bentuk visualisasi gitu ya, visualisasi data. Sama gitu ya, nanti juga ini akan dalam bentuk visualisasi data. Kita akan belajar visualisasi data. Nah, ini data science di industri gitu ya, contoh-contohnya. Ada yang di industri keuangan gitu ya, penentuan pemberian kredit gitu ya. Kemudian forecasting. Nah, di industri telekomunikasi ada customer churn ya, bahasa Inggris. Nah, di industri ada yang namanya segmentasi pasar. Kalau customer ini ada yang ngerti nggak customer churn? Kalau ini udah tahu ya penentuan pemberian kredit gitu ya, udah ya. Kira-kira, misalkan gini gitu ya, misalkan saya mau mengajukan kredit gitu ya. Biasanya kan penentuan apa untuk sebuah bank itu untuk memberikan kredit ya tidak semata-mata langsung memberikan kredit kan gitu ya. Biasanya dia dianalisa dulu gitu ya datanya gitu. Nanti apakah misalkan saya itu selalu telat atau tidak dalam membayar kredit sebelumnya itu nanti diprediksi sampai ke sana. Kemudian forecasting. Forecasting ini misalkan eh, pada ini ya forecasting biasanya untuk menentukan cuaca gitu ya, bisa juga nanti untuk menentukan cuaca. Biasanya diambil sampel data cuaca sampai dari tahun A sampai ke tahun Z gitu ya. Nanti di tahun berikutnya dia biasanya akan diketahui pola-pola cuaca itu seperti apa gitu. Berdasarkan data dari tahun sebelumnya. Kira-kira sampai di sini belum kan? Saya itu apa belum ya? Silakan ada yang ditanyakan. Di industri ya. Di industri telekomunikasi pun begitu gitu ya. Biasanya kita kalau untuk membangun BTS gitu ya. Biasanya tidak semata-mata membangun BTS gitu ya. Misalkan di lokasi A gitu ya. Kita membangun BTS, tapi itu diperhitungkan juga gitu ya, diperhitungkan mengenai pelanggannya berapa gitu ya. Kemudian pasarnya terutama gitu ya, pasarnya di lokasi A itu bagaimana, kemudian lokasinya bagaimana, terus penggunaannya gitu ya, penggunaannya itu apakah biasanya gitu ya, kalau malam, kalau siang, kalau pagi itu diperhitungkan gitu ya. Nah baru dari perhitungan itu nanti bisa didapatkan, oh ternyata di lokasi A itu harus dibangun BTS baru gitu. Oh ternyata di lokasi B jangan dibangun lokasi baru gitu ya, jangan dibangun BTS baru seperti itu. Kalau customer churn ini kira-kira prediksi salah ya, prediksi salah dan pemasaran yang mana? customer churn Prediksi? salah Oh ya. Biasanya kalau customer churn ini gitu ya, ya, dia untuk memprediksi customer gitu ya. Kenapa kok customer misalkan saya customer simpati gitu ya. Kenapa saya keluar kok dari simpati dan sekarang menggunakan XL gitu ya. Biasanya sampai ke sana gitu ya. Ini untuk customer. Kalau segmentasi pasar tadi udah saya sampaikan ya, segmentasi pasar. Nah, ini tool aplikasinya data science gitu ya, silakan gitu ya. Ada Python, kita akan menggunakan Python, kemudian Jupyter Notebook dan Anaconda. Nah, biasanya di Anaconda ini udah semuanya termasuk Jupyter Notebook dan Python. Ada yang pernah menggunakan ini Jupyter Notebook? Belum. Nah, nanti kalau adik-adik bercita-cita menjadi data scientist, biasanya punya ini. Atau kalau di Google ini sekarang itu ada yang namanya Google Colab. Tadi searching Google Colab.
Biasanya bentuknya seperti apa? Seperti stiker notebook. Nah, harapannya nanti di pertemuan besok itu untuk Python sudah bisa diinstal ya di laptop masing-masing. Kita akan langsung ke praktek ke Python. Ada yang pernah install Python? Belum ya? Halo, yang online masih stay tune? Masih Pak. Masih ya? Masih, Pak. Ada yang dipertanyakan, silakan. Yang online? Belum Pak, masih jalan. Belum ya? Oh ini sebentar ada yang kasihan nih. Robin S dari tadi kayaknya menunggu nih. Robin S. Apple hujanan. Nah, saya harapkan ya adik-adik untuk minggu depan setidaknya nanti sudah terinstall Python ya. Mau Python ya apa Python 3 ke atas gitu ya. Python 3 ke atas. Python 3.6 atau Python 3.7 gitu ya. Nah, nanti kalau sudah Python-nya udah terinstall, udah sedikit mengetahui mengenai Python, nanti kita akan lanjut menggunakan Jupyter Notebook. Kasihan ini dari tadi saya ngobrol terus, ada yang mau bergabung. Kenapa? Langsung masuk gitu ya? Oh, bisa ya? Saya belum pernah. Oh gitu ya? Bisa ya? Oh iya, iya domainnya. Oh persetujuan ya. Oh iya, iya. Oh gitu. Ada yang di luar Steamik gitu ya. Ini di tadi dari satu. Oh, iya. Nah memang saya kan biasanya menggunakan email Steamik gitu karena email Steamik ini bisa direkam gitu ya. Kalau kan berbayar, jadi Google Meet-nya itu bisa direkam. Kalau Google Meet yang tidak berbayar nggak bisa direkam gitu. Nah, kemudian apa sih yang akan dipelajari gitu ya? Tadi data science gitu ya. Apa sih yang akan dipelajari? Nah, nanti yang akan dipelajari itu dasar Python. Aduh, sebentar. Kadang saya kasihan juga gitu lagi bicara. Dasar Python gitu ya, bagaimana pemrograman Python itu gitu ya. Flow control gitu ya, kemudian kondisi gitu ya, if else. Kemudian fungsi juga nanti kita akan belajar. Kalau array dan lain-lain lah gitu ya. Nah, kemudian setelah Python-nya mengerti, kita akan lanjut ke library NumPy, ke library Python namanya NumPy gitu ya. Yang pertama itu dasar Python ya. Jadi yang kedua itu library Python ini namanya NumPy. Yang ketiga Pandas. Yang keempat Matplotlib gitu ya. Nah yang keenam itu nanti kita akan coba belajar linear regression gitu ya. Ada yang pernah menggunakan NumPy? Pernah Pak? Semester Kuliah? Oh Python juga. Kuliah apa? Statistik? Oh semester lalu ya? Matplotlib ya. Okay. Jadi udah ada gambaran gitu ya. Biasanya kalau NumPy ini kan seperti ini ya, seperti apa? Kalau di IGF itu MATLAB ya. Ya untuk perhitungan numerik. Biasanya kalau ini lebih ke data ya, data. Untuk pengolahan data. Kalau Matplotlib biasanya ke grafik ya, visualisasi.
ini linear regression ya. Ini contoh sederhana mengenai algoritma ya. Dan ini ada yang akan dibahas gitu ya di mata kuliah data science. Yang pertama itu dasar Python, kemudian yang kedua itu NumPy, yang ketiga Pandas, yang keempat Matplotlib, dan yang keenam linear regression. Itu kalau linear regression itu seperti algoritma gitu ya. Suaranya kurang jelas. Kita nanti bersinggungan sama big data nggak, Pak? Oh enggak. Ini enggak bersinggungan dengan big data, enggak. Jadi masih dasarnya apa untuk sampai RPS saat ini? Untuk RPS ini sampai linear regression. Linear regression. Dan nanti ada dasar Python, NumPy. Kalau NumPy itu biasanya kalau di IF itu MATLAB ya. Itu untuk pemrosesan data-data numerik. Kemudian Pandas gitu ya. Pandas itu biasanya untuk pengolahan data. Matplotlib itu untuk visualisasi data, dan 6 linear regression gitu ya. Itu contoh untuk implementasi data science gitu ya. Algoritmanya pakai linear regression. Nah kemudian ini ada referensinya gitu ya. Silakan adik-adik nanti searching di internet buku-bukunya gitu ya. Biasanya kalau mencari buku, ada yang tahu nggak web untuk mencari buku? Buku gratis? E-book ada yang tahu? Enggak Pak, enggak tahu Pak. Oh nggak tahu ya. Ada yang namanya libgen.is atau Scipi gitu ya. Libgen biasanya di Libgen gitu ya. Gimana Pak? Bisa diulang Pak? Kalau di internet itu Libgen ya. Libgen. Ketikkan aja Libgen, biasanya ada .is, kemudian apa lagi gitu saya lupa. Nanti ketikkan aja. Nah kalau mau buku apapun gitu ya silakan di sini gitu ya. Kita ya mencari yang gratis saja gitu ya. Kalau beli ya sanggup gitu ya dolar. Ini di libgen.is. Nanti ketikkan aja di Google Libgen gitu ya, dia akan keluar. Ketikkan judul. Silakan, ada yang ditanyakan lagi kira-kira? Nah, kemudian kenapa gitu ya data science ini menjadi mata kuliah gitu ya? Ada memang di kampus-kampus tertentu itu ada yang jurusan khusus, jurusan konsentrasinya mengenai data science, ada gitu ya, ada. Tetapi ya memang statistiknya, matematiknya harus kuat gitu ya. Tapi kalau di sini ya kita kenakan saja gitu ya supaya adik-adik tidak tidak, kalau ketemu dengan kalau suatu saat bekerja sebagai data science ya tidak ini gitu ya, tidak canggung lagi gitu ya. Nah, ada majalah yang menyebutkan bahwasanya data science itu memang pekerjaan yang paling seksi gitu ya di abad 20 gitu ya. Seksi job gitu ya. Memang dari sisi salary-nya gitu ya luar biasa gitu ya. Luar biasa. Nah silakan gitu ya kalau adik-adik mau bercita-cita sebagai data science gitu ya. Nanti intinya sih yang pertama itu untuk menjadi data scientist itu yang pertama kuasai matematik gitu ya. Aljabar linear. Kemudian yang kedua itu statistik gitu ya, statistik. Yang ketiga ya pasti pemrograman gitu ya, pemrograman. Yang online kira-kira ada yang ditanyakan? Ya, gimana, silakan. Kalau misalnya data science itu sendiri, biasanya kerjanya juga turun ke lapangan atau menerima. Oh enggak, kalau data science itu gini,
itu kan ada yang namanya data engineering gitu ya. Ada yang namanya data engineering, ada yang namanya data science, dan ada yang namanya data visualisasi gitu ya. Nah ini 3 pekerjaan ini yang sekarang ini sedang sangat dibutuhkan ya kalau di bidang informatik. Biasanya data-data data science itu menerima data dari data engineer ya, data engineer. Nah nanti data science itu mengolah data tersebut gitu ya. Kemudian nanti keluar pola-polanya seperti apa, di training gitu ya, kemudian dites, baru diserahkan ke bagian visualisasi. Ya. Kerjanya biasanya seperti itu. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi, silakan yang online ini. Saya rasa menarik gitu ya, menarik. Terus terang data science ini menarik gitu ya. Dan kalaupun menguasai data science ya perusahaan asing gitu ya, insya Allah gitu ya. Karena sangat dibutuhkan seksi job di abad 20 ini gitu ya. Biasanya memang kalau data engineering itu kan biasanya kalau yang saya pernah alami gitu ya, bagaimana kalau mengquery kan udah bisa ya, udah biasa gitu ya. Bagaimana kalau data engineering itu kan bagaimana memindahkan data dari MySQL misalkan gitu ya ke PostgreSQL gitu ya. Biasanya seperti itu data engineering. Ataupun misalkan dari data MongoDB gitu ya, kita ingin pindahkan ke MySQL gitu ya supaya mudah untuk mengquery-kannya. Biasa itu seperti itu ya data engineering. Ataupun misalkan dari MySQL nanti ke Elasticsearch gitu ya. Biasanya seperti itu data science, data engineering. Nah, setelah data-data didapatkan, biasanya itu diserahkan ke data science untuk diolah. Kalau dulu memang namanya data analis gitu ya. Nah, data science ini digunakan bukan hanya di industri kalau kita startup gitu ya. Tidak seperti itu gitu ya. Biasanya yang tadi saya jelaskan gitu ya. Data science itu banyak digunakan di berbagai industri gitu ya. Di industri ini salah satunya gitu ya, keuangan, telekomunikasi, penjualan, perdagangan gitu ya, data science. Memang kalau data science ini gitu ya, kalau adik-adik misalkan menguasai data science gitu ya, kemudian pernah mengikuti pelatihan, kalau misalkan pelatihan data science, kemudian ijazah sertifikatnya gitu ya, sertifikatnya itu kita lampirkan misalkan di LinkedIn gitu ya, itu insya Allah banyak yang nyari gitu ya. Dan tawaran pun insya Allah gitu kalau misalkan adik-adik telah mengikuti pelatihan online training gitu ya, Python, kemudian data science fundamental gitu ya. Biasanya kalau ini di data camp pelatihannya, di data camp dan Coursera biasanya pelatihan data science. Nah kalau misalkan sudah mempunyai sertifikat data science gitu ya, setidaknya data science fundamental, banyak selalu gitu ya, banyak yang mencari, bukan adik-adik yang mencari, biasanya malah perusahaan yang mencari gitu ya. Menarik gitu ya. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan lagi kira-kira? Ini ada ini ya, Kang Pajar ya, Kang Pajar ada yang ditanyakan lagi, Kang Pajar? Belum Pak, masih belum ya? blank. Masih blank ya. Jadi ada Kang Pajar, jadi ada lagi gitu ya, selain data engineering nanti ada yang namanya data scientist gitu ya. Itu memang levelnya ada di atas data engineering biasanya. Tetapi ya memang dasarnya harus kuat gitu ya, aljabar linear, matematik, kemudian statistik. Karena data itu nanti kita akan uji secara statistik gitu ya. Misalkan ada data gitu ya, data penjualan tahun yang lalu gitu ya. Kita uji statistik gitu ya menggunakan Python. Karena sudah maghrib gitu ya. Karena sudah maghrib gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi gitu ya, silakan adik-adik baca bukunya gitu ya, pelajari. Karena kalau hanya mengandalkan di kelas saja ya tidak mungkin gitu ya, susah gitu ya kalau mengandalkan.
Nah, nanti dengan saya ada di ruangan, silakan diskusi dengan saya gitu ya. Kalau ada tugas permasalahannya apa, kalau ada tugas, misalkan tidak ketemu nih permasalahannya apa, silakan datang. Tapi harapannya memang adik-adik nanti kalau ada tugas gitu ya, dikerjakan dulu sendiri gitu ya, searching di internet, baca buku, kerjakan. Nah, kalau masih tidak bisa, solusinya belum ada solusi, nanti ke saya gitu ya. Mungkin itu adik-adik, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama.